Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita menjumpai Anda kembali di siang hari ini dalam Berita Sultan di edisi Senin 16 Oktober 2023. Nanti kita akan membahas tema di hari ini terkait dengan relawan Projo solid ya, mendukung Ganjar Pranowo sebagai pilihan presiden nanti di tahun 2024 mendatang. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, bahwa kontestasi dan juga pesta demokrasi pada Februari 2024 mendatang, khususnya untuk Pilpres ini semakin seru begitu ya. Dan juga banyak sekali relawan yang kemudian juga menyatukan kekuatan untuk memenangkan pilihan presidennya. Salah satunya adalah relawan Projo yang solid dukung Ganjar Pranowo. Khususnya teman-teman Projo di Banten ini sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dan hari ini pemirsa, senang sekali di studio telah hadir narasumber kita Kang Nasrullah selaku Ketua DPD Projo Ganjar Banten. Assalamualaikum, selamat siang Kang Nasrul. Oke, baik. Selamat siang, sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan boleh kenalan dulu nih, Kang Nasrul juga selain menjadi relawan Projo, tapi juga aktif di dunia persilatan. Oh iya, masih ingat. Masih ingat dong. Di silat apa, Kang? Saya kebetulan di Perguruan Cahaya Karun Banten, di mana itu pencak silat dan seni debus Banten. Kami semua mendirikan Perguruan Cahaya Karun Banten bertujuan yaitu untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian warisan budaya Banten. Betul. Intinya itu saja. Itu. Jadi biar para generasi kita itu selalu mengingat ataupun bisa mempraktekkan kesenian-kesenian khususnya pencaksilat dan seni debus warisan budaya Banten. Itu tujuan kami. Ini adalah salah satu tradisi khas Provinsi Banten juga yang harus dilestarikan. Jangan-jangan ketika ke teman-teman silat, ajarin silat sekalian sosialisasi tentang Pak Ganjar? Oh iya, pasti. Itu pasti. Pasti ya? Pasti. Memperkenalkan Pak Ganjar juga? Iya, itu pasti itu. Itu number one itu. Number one. Kang Nasrul, ini menarik ya bahwa teman-teman Projo ada kemudian kalimat atau berita yang kemudian juga sempat beredar, ini boleh dikoreksi oleh Kang Nasrul, bahwa teman-teman Projo ini tidak menunggu dari instruksi dari Pak Jokowi dulu ya, ini terkait dengan dukungannya, arahan dukungannya kemana. Tapi sekarang solid mendukung Pak Ganjar Pranowo. Seperti apa sih Kang keadaannya? Mungkin boleh diceritakan ya. Oke, baik. Jadi gini, historinya kami DPD, DPC Projo yang sudah berjuang 2 periode menghantarkan Pak Jokowi, itu kami sepakat untuk mendukung Ganjar karena kita sepakat itu, pertama kita nilai dengan akal sehat kita, akal waras kita, bahwasannya Pak Ganjar lah yang bisa meneruskan program kerja dan kebijakan Pak Jokowi untuk menuju Indonesia Emas gitu. Nah, kita sedikit saya bercerita. Kami DPC sebanten awalnya sudah melihat gerakan-gerakan Projo yang dipimpin Budi Ari itu dilihat dari saat konperda di Banten. Jadi saat konperda di Banten itu kami DPC sebanten yang memiliki SK, bahkan saya sendiri ketua DPC Projo Kota Serang saat itu kan, SK itu masih 2025. Tapi saat konperda itu kami semua tidak diundang saat konperda itu, dan kami semua DPC itu tidak ada pemberitahuan bahwa ada konperda, ya kan? Dan ternyata isinya konperda itu adalah pengurus-pengurus baru. Jadi bahasa kasarnya dadakan lah. Kalau ibarat sekarang itu
yang suka ngidari tahu bulat digoreng dadakan itu. Iya, oke. Nah, itu kan tidak bagus dan tidak etis. Katanya Projo itu ormas skala nasional, tapi mereka tidak menjalankan mekanisme organisasi. Iya, iya. Nah, dan isi konverdanya itu udah hasilnya Prabowo Gibran, ya kan? Oke. Nah, itu kan berarti diduga itu by design, ya kan? Karena DPC Sebanten yang sudah berjuang 2 periode ini tidak diundang dan tidak ada konfirmasi mengenai konverda ini, gitu kan? Dan sosok ini tuh sebetulnya siapa, Kang? Apakah sebelumnya memang sudah ikut serta dari menjadi relawan Projo? Atau Belum, sebelumnya baru semua itu. Bahkan ketua DPD Banten, Projo Banten ini yang sekarang Julhamedi Samsi, itu dapat kami untuk dia itu jadi PLT ketua DPD Projo, gitu. Karena apa ya, yang saya sangat sayangkan, katanya ormasnya skala nasional, tingkat nasional, tapi mereka tidak bisa menjalankan mekanisme organisasi, ya kan? Setidaknya kami ini DPC Banten itu kan SK masih aktif, apalagi saya 2025, tidak ada pemberitahuan, ada konverda, gitu. Tiba-tiba ada konverda, ya udah ada penggiringan di situ, diduga itu sudah ada penggiringan, karena hasilnya Prabowo Gibran. Itu memang DPC Sebanten itu kami memang arahnya sudah ke Pak Ganjar dari awal juga, karena kenapa kita semua bisa ke Pak Ganjar, karena kita menilai dengan akal sehat dan akal waras, gitu. Bahwasanya hanya Pak Ganjar lah yang mampu, dan track record beliau Pak Ganjar sudah tidak bisa diragukan lagi, gitu kan? Record beliau, pengalaman beliau di DPR RI 2 periode, ya kan, di birokrasi di gubernur 2 periode, itu kan udah menjadi bekal, gitu. Itu menjadi bekal untuk bisa melanjutkan kebijakan Pak Jokowi yang sekarang ini, gitu kan, untuk melanjutkan. Nah itu. Jadi pada intinya kami tambahi bahwasanya kami DPC Sebanten itu udah bulat di Projo Ganjar, dan waktu itu saat deklarasi di Depok, saya ditelepon sama Ketua Umum Projo Ganjar, Bang Haposan Situmorang, untuk kita bisa membulatkan, menyatukan, gitu kan, mencaptukan tujuan kita untuk memenangkan Pak Ganjar. Jadi bergabunglah di deklarasi di Depok Projo Ganjar. Nah, Banten itu ada ada 32 provinsi yang hadir. Ya kan, ya contohnya Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jambi, ya itu contohnya DKI. Nah itu makanya untuk Projo Ganjar ini ketua umumnya Bang Haposan Situmorang untuk Projo Ganjar ini. Dan perlu diketahui di dalam Projo Ganjar ini adalah para kader-kader Projo sejati. Itu para kader-kader Projo sejati. Kenapa saya bilang para kader Projo sejati? Karena kita memang sudah berjuang 2 periode memenangkan Jokowi, gitu. Jadi bahasa mereka itu bilang Projo palsu, Projo apalah yang mereka bilang. Tapi emang kita ini kader Projo loh, yang sudah berjuang 2 periode memenangkan Jokowi, gitu. Itu tidak bisa dipungkiri lah oleh mereka, gitu. Bisa dicek lah bahwasanya di dalam Projo Ganjar itu kita ingatkan kembali adalah kader-kader Projo sejati, intinya itu. Tidak ada Projo palsu. Tidak ada Projo palsu ya. Nah, Kang Nasrul, bagaimana tanggapan mungkin Projo di skala nasionalnya ya? Kalaupun misalnya tadi disebutkan oleh Kang Nasrul, harusnya kalau misalnya ini relawan ini kan skalanya nasional, artinya harusnya ada konvernas dulu ya sebelum ke konverda ya, di tingkat nasionalnya dulu. Seperti apa tanggapan kok tiba-tiba ada konverda yang kemudian juga ini arahnya juga tidak ke Pak Ganjar? Iya. Sudah terlaporkan sudah ya? Saya dapat informasi juga dari kawan-kawan daerah lain ya. Contohnya dari kawan DPD Jawa Barat yang sudah melakukan konverda. Mereka memberikan informasi juga ke saya. Jadi intinya yang tidak sejalan itu mereka bilang akan diganti gitu tuh, untuk diikutsertakan di konverda, gitu. Makanya di Jawa Barat pun sama, banyak yang diganti. Jadi bukan daerah Banten saja. Jawa Timur contohnya yang kemarin 7 Oktober itu menurut informasi dari kawan Mas Fatah ya, yang sekarang ketua DPD Projo Ganjar, beliau tadinya ketua DPC Projo Jombang. Itu konverda kemarin itu orang-orang baru semua.
Rata-rata orang-orang baru. Orang-orang kalau di Banten ini kan banyak yang jualan itu kan ya, tahu bulat digoreng dadakan. Ya seperti itu dadakan jadi gitu. Makanya kami semua khususnya DPC Projo di Banten itu sangat tidak menerima, dan kami pun sepakat waktu itu ya setelah konferda kita kumpul dan membuat statement bahwasanya DPC Projo sebanten yang memiliki SK itu menolak hasil konferda. Itu saat di bulan Juli kalau tidak salah itu konferda itu dilaksanakan. Jadi akhirnya kami sepakat dan para pendiri Projo pun bersepakat bahwasanya kita satukan tekad untuk memenangkan Pak Ganjar dengan wadah relawan Projo Ganjar. Relawan Projo Ganjar. Ya, dan ketua umumnya Bang Haposan Situmorang gitu. Oke. Nah, Kang Nasrul, bolehkah kemudian ketika mungkin ada yang sedikit bingung nih, apakah artinya Projo di Banten ini ada dua, ataukah yang satunya disebut tidak resmi karena memang tidak memiliki SK? Ya, mungkin saat konferda mungkin mereka saya dapat informasi ada yang belum dapat SK itu. Padahal mekanisme organisasi belum dasar nggak boleh toh ikut konferda. Nah, saya dapat informasi DPC itu ada yang belum di-SK-kan juga. Gitu, saya dapat informasi. Nah, tapi untuk sekarang ya mungkin karena udah berjalan lama juga, mungkin DPP Projo Budi Ari pun mereka nyiapin SK lah, otomatis sudah nyiapin SK ke kepengurusan yang baru. Ya setelah konferda baru SK ya. Nah, isunya seperti itu, saya dapat itu. Jadi pada intinya makanya kami udahlah Projo Budi Ari mau kemana itu silakan, intinya gitu. Intinya mereka memiliki hak pilih ataupun memutuskan itu hak demokrasi lah intinya. Silakan. Tapi pada intinya di dalam Projo Ganjar ini yang diketuai ketua umumnya ini Bang Haposan, bahwasanya di dalam Projo Ganjar ini kita ingatkan kembali adalah isinya adalah para kader-kader Projo sejati yang sudah berjuang 2 periode memenangkan Pak Jokowi gitu. Jadi begitu. Dan mengenai ini ketua umum kami Bang Haposan saat video call ya dengan Mas Ganjar di rumah efek Rudi kan ya, bahwasannya Bang Haposan selaku ketua umum bilang instruksi ataupun tidak diinstruksi sama Pak Jokowi, kita Projo Ganjar tetap fokus untuk memenangkan Pak Ganjar. Itu pokoknya catatan itu yang perlu garis bawahi instruksi dari ketua umum kita Bang Haposan, Projo Ganjar diinstruksikan ataupun tidak tanpa instruksi Pak Jokowi, kita tetap solid bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Itu instruksi dari Bang Haposan selaku ketua umum kita. Karena kami semua di dalam Projo Ganjar itu untuk memilih sosok calon presiden yang membawa bangsa ini biar maju, lebih maju lagi, ya kita memilih dengan akal sehat, akal waras kita. Jadi kan akal sehat dan akal waras kita semua itu menunjuk ke Pak Ganjar Pranowo. Baik. Itu. Karena memang melihat dari sosoknya terlebih dahulu ya, melihat dari sosoknya, kemudian juga menentukan pilihan. Meskipun tadi disebutkan oleh Kang Nasrul juga ini adalah ya demokrasi saja ya, begitu ya, bebas siapapun bisa memilih. Nah kalau untuk kekuatannya atau jumlahnya nih, Kang Nasrul, apakah tadi yang melakukan konferda secara tiba-tiba juga ini cukup banyak jumlahnya, dan apakah mereka juga sudah membentuk DPC Projo? Untuk sekarang mungkin iya mereka bentuk DPC, tapi yang menurut kacamata saya dan kawan-kawan masukan dari kawan-kawan DPC Projo Ganjar ya, ataupun DPC Projo yang lama yang sudah berjuang, itu mereka bahasa ininya gerbong kosong gitu kan. Karena selama ini saat kegiatan-kegiatan Projo 2 periode ini, untuk kita kegiatan Projo di Senayan ya kan, saat itu kan di Senayan, terus di Sentul, kami semua dari DPC Projo yang lama ini itu masa itu kita sangat luar biasa, kita mengirimkan masa sangat luar biasa itu. Nah entahlah Projo yang baru ini, Projo versinya Budi Ari ini kan, mereka itu entahlah gerbongnya dari mana lah intinya gitu. Pada intinya kalau dibilang Projo ya kita Projo sejati lah yang sudah mengantarkan Jokowi 2 periode gitu kan. Kita lah ini Projo sejati gitu.
Makanya ada statement dari panel baru bilangnya projo palsu atau gimana. Makanya itu silakanlah statement seperti itu. Tapi pada intinya kenyataannya memang kita kader-kader projo, kader-kader projo yang sudah berjuang 2 periode, bahkan membesarkan projo lah sampai sekarang projo bisa besar. Intinya kan itu hasil dari keringat kita, para DPD, DPC kan. Kita keluar keringat sendiri, biaya sendiri, tenaga dan lain-lain gitu. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Kang Nasrul, apa yang kemudian dikhawatirkan oleh teman-teman projo sejati ini ketika ada, ya kita sebut saja ini projo tandingan lainnya yang kita tidak tahu juga lahirnya kapan, apa yang dikhawatirkan? Kami sendiri dari projo Ganjar ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena sejatinya projo yang sesungguhnya ya, projo sejati, kader projo sejati itu ke projo Ganjar semua, yang mana kita ini sudah digembleng selama 2 periode menangkan Jokowi dengan militansinya yang luar biasa, ya kan? Kita bergerak saat itu dengan menangkan Pak Jokowi door to door, menempelkan stiker dari rumah ke rumah, itu dengan kita modal tenaga, keringat. Bahkan saya selaku waktu itu ketua DPC Projo Kota Serang saat itu, saya mengeluarkan uang sendiri, ya setidaknya kan kawan-kawan pengurus juga ya intinya untuk lah kan, door to door gitu kan. Dan kita sampai saya ini saat itu beli kerudung sendiri saya untuk door to door, beli kerudung sendiri saat 2019 itu. Ya dari DPP kan nggak ada dari Budari Projo, ya kan. Tapi kan pada dasarnya makanya kayak statement panel baru itu bilang projo palsu apalah lah. Silakan, tapi kita kan emang nyatanya kita kader projo loh, yang secara langsung bahkan membesarkan projo yang dia nikmati sekarang kan. Gitu. Projo bisa besar itu kan atas dari akar rumput, dari bawah DPC selama 2 periode gitu. Itu. Baik. Jadi kita tidak ada kekhawatiran. Mereka sudah mendeklarasikan ke Pak Prabowo, ya silakan. Tapi kami DPC Projo Ganjar, khususnya di Banten, kita tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita tetap fokus untuk bergerak sampai akar rumput untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Udah titik gitu. Kalau kata orang Serang, titik segede kelapa gitu. Titik segede kelapa ya. Nah, itu. Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Iya, betul. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah Kang Nasrul juga boleh diceritakan sedikit juga beberapa waktu lalu dengan Kang Nasrul juga sempat menceritakan soal adanya sekber pemenangan bersama ya untuk Pak Ganjar. Kemudian sekarang dibentuk lagi posko yang baru. Teman-teman Projo hari ini bersama dengan siapa saja juga nih untuk menggalang kekuatan memenangkan Pak Ganjar. Baik. Jadi gini, saya ceritakan historinya. Kemarin hari Kamis ya, kebetulan kita ada BIMTEK juga ya, diinisiasi oleh Juragan ya, organ Juragan, Kang Bahroji ya kan, sama Pijar ya, diinisiasi untuk ada kegiatan BIMTEK di studio Sultan TV juga ya. Nah, saya ngobrol sama Kang Bahroji selaku Sekjen Juragan, sama Kang Hasan tuh Saga, kita ngobrol. Kang Bahroji sih bilang, Kang Nasrul gimana nih sekber yang kemarin dibogeng itu? Kata saya, udahlah sekarang kita buat aja. Yang kemarin itu udah hancur lebur, kata saya. Saya bilang bisa hancur lebur. Dan diduga juga yang ada inisiasi itu di Bogeng itu udah keseberang gitu tuh. Sejak awal? Enggak, setelah udah berjalan. Setelah terbentuk ya? Udah terbentuk, ada informasi, saya dapat informasi, dia malah nyebrang ke sebelah. Loh, kata saya, gimana? Saya sempat tegur. Ini gimana, kata saya. Kok ada inisiasi mendirikan sekber relawan Ganjar, Pak Ganjar sudah datang dan bahkan diresmikan kan saat itu kunjungan Pak Ganjar. Kok bisa begini, kata saya kan. Itulah membuat kita kekecewaan para kawan-kawan organ relawan di Banten. Makanya saat Kamis itu saya ngobrol sama Kang Bahroji dan Kang Hasan ya, Ketua Saga, ngobrol, yuk gimana nih, kita nih benar-benar harus bersatu gitu kan. Organ relawan Ganjar di Banten memang harus bersatu, berkolaborasi, bersinergi biar apa yang kita cita-citakan untuk memenangkan Pak Ganjar itu bisa tercapai. Itu akhirnya Kang Bahroji, Sekjen Juragan ya, beliau merespon, ya kan? Beliau merespon positif. Oh iya benar, bagus Kang Nasrul. Jadi
dalam hitungan hari, 3 hari mungkin ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Kang Bahroji langsung tempat nyari langsung ada gitu. Dan Minggu pun langsunglah kita peresmian di namanya kan Posko Relawan Bersama for Ganjar. Kita sepakat itu namanya. Jadi FRB gitu. PRB Posko Relawan Relawan Banten for Ganjar. PRB. Kita sepakat semua namanya, kita nama itu PRB. Dan kemarin juga Kang Bahroji bilang kan saat peresmian itu bahwasannya siapapun organnya yang udah tergabung di PRB, monggo silakan untuk menggunakan sekretariat itu. Bila mana ada rapat mungkin organ relawan si A, si B, silakan. Karena PRB ini, Posko PRB ini milik kita bersama, semua organ relawan di Banten, relawan Ganjar khususnya kan, gitu. Biar kita bisa bersinergi dan bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024-2029. Amin. Itu. Baik, dan mungkin kita anggap saja yang tadi adalah bentuk ujian juga, dan cobaan juga ya untuk teman-teman Projo dan juga tim pemenangan dari Pak Ganjar. Ada berapa organ Kang Nasrul yang mungkin juga bersama-sama di PRB ini? Di PRB ini yang saya dapat informasi juga ada 28 organ yang sudah tergabung di PRB ini, dan kemarin juga yang hadir ya ada 19 organ. Jadi organ sisanya itu beliau konfirmasi karena ada halangan, karena tidak bisa hadir, tapi mereka yang kawan-kawan yang tidak hadir itu sudah komitmen dan siap bergabung di PRB ini gitu kan, siap bergabung dan siap berkolaborasi. Kita satukan visi misi dan intinya kita fokus untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024-2029 itu. Baik. Dan Kang Nasrul melihat dinamika yang kemudian terjadi, salah satunya tadi ya terkait dengan Projo yang kemudian juga ada Projo lagi. Seberapa optimis nih kalau kita lihat waktu sudah menunjukkan juga di bulan Oktober mendekati Februari 2024. Sejauh ini seperti apa keoptimisan teman-teman untuk memenangkan Ganjar Pranowo? Kami semua ya termasuk kami Projo Ganjar sangat optimis Pak Ganjar Pranowo itu bisa menang itu kan, bisa terpilih lah di pemilu presiden di 2024 itu. Kenapa? Kami optimisnya pertama kita memperkenalkan ataupun mensosialisasikan Pak Ganjar itu untuk sekarang itu kita mudah. Pak Ganjar itu mudah untuk disosialisasikan. Menurut kacamata kami di Projo Ganjar itu mudah. Ya pertama, Pak Ganjar itu tidak memiliki track record yang buruk. Itu poinnya. Yang kedua, Pak Ganjar dalam segi pengalaman di legislatif, beliau sudah 2 periode DPR RI, itu udah matang, ya kan. Terus yang ketiga, tambah beliau itu gubernur Jawa Tengah 2 kali, 2 periode. Nah, bahkan di dalam menjadi gubernur, Pak Ganjar ini menurunkan tingkat kemiskinan. Dan lebih yang saya pribadi ya, yang sangat apresiasi ataupun sangat membanggakan itu, Pak Ganjar ini membangun SMK negeri khusus warga miskin, warga tidak mampu, dan lulus itu langsung dipekerjakan. Itu yang dalam pandangan saya pribadi, penilaian saya pribadi ini itu sangat luar biasa gitu, dan sangat luar biasa. Nah itu, jadi terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu untuk sosok Bu Atiko. Nah, Bu Atiko itu adalah istrinya Pak Ganjar. Beliau itu adalah humble juga sama Pak Ganjar. Istilahnya dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Saat turun kan beliau humble, Bu Atiko, sama dengan Pak Ganjar. Jadi benar-benar merakyat gitu kan. Sangat humble, berkomunikasi dengan rakyat. Intinya bisa berbaur. Jadi sangat humble lah. Terus yang untuk mengenai Bu Atiko. Bu Atiko adalah seorang cucu yang ulama besar juga di Jawa Tengah. Beliau adalah kakeknya itu Kiai Haji Hisam, itu pendiri salah satu pondok pesantren terbesar juga di Jawa Tengah. Itu. Jadi tidak diragukan lagi, makanya kami semua khususnya di Projo Ganjar ini sangat optimis untuk bisa
memenangkan Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024-2029 itu. Seberapa berpengaruhnya ketika nanti Pak Ganjar dipasangkan dengan cawapres tertentu, Kang Nasrul? Ya, jadi untuk mengenai cawapres ya, mungkin itu kami semua serahkan kepada elit-elit yang di atas, khususnya para parpol koalisi, mungkin khususnya itu, karena para parpol koalisi lah yang memiliki kewenangan untuk pasangan Pak Ganjar ini sebagai cawapresnya ini siapa. Intinya kami dari Projo Ganjar khususnya siapapun cawapresnya kami sepakat terus siap untuk memenangkan Pak Ganjar gitu. Oke. Baik. Kang Nasrul, mungkin terakhir ada yang menarik kalau kita lihat di peci dan juga di kemejanya Kang Nasrul. Ini ada tulisannya Projo Ganjar tapi fotonya adalah sosok Pak Jokowi. Ya. Ini menarik nih. Ada Pak Jokowi, ada Ganjar. Iya. Yang jadi gini, kita tetap pakai siluet Pak Jokowi. Memang sudah keputusan dari DPP Projo Ganjar, Ketua Umum kami Bang Haposan, bahwasanya tetap kita pakai logo siluet kepala Pak Jokowi dan nama Projo Ganjar. Karena pada dasarnya kita ini adalah memang benar kader-kader Projo, istilahnya yang sudah 2 periode memenangkan Projo, ya kan, dan juga membesarkan Projo dan menangkan Pak Jokowi juga 2 periode gitu kan. Makanya intinya kan sangat sah-sah saja intinya menurut kami di Projo Ganjar gitu kan, karena pada dasarnya di dalam Projo Ganjar yang saya ceritakan dari awal adalah kader-kader sejatinya Projo yang sudah berjuang 2 periode, bahkan kan kita memenangkan Pak Jokowi dan bahkan membesarkan Projo sampai sekarang jadi ormas kan, ormas nasional kan, udah besar mereka kan. Tapi ya tadi itulah, mungkin karena berbeda-beda, ya itulah demokrasi gitu. Tapi sekali lagi jangan katakan bahwasanya statement mereka kan kami ini Projo palsu. Jangan mengatakan statement seperti itu. Saya sebagai Projo sejatinya itu sangat tidak terima dikatakan Projo palsu. Jujur, saya di medsos juga mengatakan Projo palsu. Kata saya, kami Projo Ganjar itu di dalamnya, yang saya ingatkan lagi, bahwasanya kita ini benar-benar kader-kader Projo. Kita ini berkeringat loh, sudah berjuang membawa Jokowi 2 periode loh, gitu. Kader-kader dari akar rumput, DPD dan DPC gitu. Baik, terima kasih banyak Kang Nasrul. Siap, sama-sama. Sudah bersama kita ya di Studio Sultan TV. Ini semakin clear ya, karena kita penegasan lagi bahwa Projo kader-kader yang sudah memenangkan dan juga menghantarkan Pak Presiden Joko Widodo ya, sekarang sudah menjadi presiden 2 periode terus menerus, kemudian juga menjadi besar. Ini adalah teman-teman Projo Ganjar ya. Baik, closing statementnya Kang Nasrul untuk hari ini dan juga untuk pemirsa masyarakat yang sedang menonton, silakan. Baiklah, untuk para pemirsa Sultan TV yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kami dari Projo Ganjar dan sesuai instruksi dari Ketua Umum kami Bang Haposan, kita tetap akan solid bergerak memenangkan Pak Ganjar. Dan satu lagi, kami tidak ada itu kata-kata nunggu arahan Pak Jokowi. Pada intinya kami sepakat untuk memenangkan dan mendukung Pak Ganjar Pranowo itu berdasarkan akal waras dan akal sehat kami. Karena sosok Pak Ganjar lah yang bisa lebih memajukan Indonesia, yang lebih mesejahterakan warga Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya. Itulah closing sekian intinya dari saya selaku Ketua DPD Projo Ganjar Banten. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Nasrullah, Ketua DPD Projo Ganjar Banten, dan terima kasih juga teman-teman relawan, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, kita harus tetap sehat, semangat.
karena memang perjuangan masih cukup panjang ya. Cukup panjang. Kak Nasrul, semoga tetap disolidkan dan juga dikuatkan, dan semoga apa yang menjadi harapan ini bisa tercapai ya. Siap. Baik. Terima kasih, dan pemirsa terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti besok kita akan hadir kembali tentunya dengan tema-tema menarik bahasan lainnya. Akhir kata, saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.